Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Kesaksian ini saya awali dari saya diputus sela oleh Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang kronologinya sebagai berikut. 1. Pada hari Senin tanggal 1 Februari 2010, saya diputus sela dalam perkara nomor 1484/PDT-61/2010 PA MPJ oleh Pengadilan Agama dengan alasan saya belum dapat menunjukkan bukti sumpah dari Pengadilan Tinggi tempat sesuai dengan bunyi pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Saya sudah menunjukkan bukti sumpah yang saya peroleh bersamaan dengan pengangkatan saya sebagai advokat pada tanggal 7 Februari tahun 2009 oleh pemuka agama yang disaksikan oleh Dr. Andes Haji Taufan M. Saleh, SH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Banten. Pengadilan Tinggi hanya menyaksikan, tidak menyumpah karena menurut keterangan lisan dari panitia penyumpahan bahwa Pengadilan Tinggi tidak berani menyumpah advokat karena dilarang oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa organisasi advokat harus membentuk satu wadah tunggal sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-Undang Advokat tahun 2003. 2. Setelah terbit putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/2009, saya beracara lagi karena di sana telah dinyatakan bahwa pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat lembaga negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 49 tambahan lembaga negara Republik Indonesia nomor 4288 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang masa di bidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Tidak dimanai bahwa Pengadilan Tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah dari para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara de facto ada dalam jangka waktu 2 tahun sejak amar putusan ini diucapkan, karena organisasi Kongres Advokat Indonesia adalah hasil kongres yang dilaksanakan pada tanggal 29-30 Mei 2008, maka saya sangat yakin bahwa Kongres Advokat Indonesia adalah termasuk organisasi de facto sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi fakta mengatakan lain. Pada hari Selasa tanggal 3 Agustus tahun 2010, saya diputus sela lagi oleh Pengadilan Agama dengan perkara nomor 620 PDTG 210 PA Nganjuk. Kemudian saya sampaikan nasib saya ini kepada Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Jawa Timur dan Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur memberikan data kepada saya tentang pengajuan permohonan sumpah kepada Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Timur sebagai berikut. Tanggal 26 Januari 2010 diterima oleh Saudara Haryono. Tanggal 5 Agustus 2010 diterima oleh Saudara Didi. Tanggal 3 September 2010 diterima oleh Saudara Tahmin. Tanggal 20 September 2010 diterima oleh Saudara Didi. Tanggal 22 Oktober 2010 diterima oleh Saudara Hasmu Kuswanto dan Saudara Lili. Kelima permohonan itu, permohonan yang tertanggal 22 Oktober 2010 dibalas oleh Pengadilan Tinggi dengan surat nomor B 14-ITU-HK-10-Amparum 10-2010 tertanggal 27 Oktober 2010 dengan memberitahukan bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya hanya berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Juni tahun 2010 nomor 089-KMA-6-2010. Tetapi yang saya herankan, mengapa Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 5 November 2010 menyumpah anggota Pradi di Hotel JW Marriott Surabaya. Yang mulia, berdasarkan kesaksian saya di atas, saya merasa sebagai warga negara Republik Indonesia tidak dapat merasakan hak hidup saya terlindungi dan diperlakukan adil sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan saya merasa dipermalukan dan dilecehkan dengan alasan Undang-Undang Advokat pasal 4 ayat 1 masih diselimpung atau dibelenggu lagi dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat. Dan yang dipermalukan bukan saya saja, tetapi semua anggota advokat Indonesia serta para klien. Fakta menunjukkan bahwa klien saya kebetulan seorang perempuan yang harus saya tinggalkan karena saya dilarang oleh Pengadilan Agama untuk mendampingi. Dia menangis dan bersyukur di hadapan saya karena dia diputus
tidak adil oleh pengadilan agama. Ini tidak hanya satu, tetapi banyak. Dan fakta pula, mereka tidak mencari gantinya saya, mereka memilih jalan sendiri kalau tidak saya dampingi. Yang mulia, Undang-Undang Advokat pasal 4 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 menyebabkan seorang advokat yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 2 dan 3 dipermalukan dan dilecehkan. Artinya, saya tidak dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang pokok permasalahan adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi 101 tahun 2009 tidak ada masalah karena antara Pradi dan KAI mempunyai kedudukan yang sama. Munculnya permasalahan karena adanya nota kesepakatan tanggal 24 Juni 2010, pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 089-6-6-2010 dan 099-KMA-7-2010 dan sebagai landasan adanya nota kesepakatan tanggal 24 Juni 2010 yang cacat hukum dikarenakan tidak sesuai dengan rekomendasi tim perumus mengenai kesepakatan bersama dalam rangka penyatuan organisasi advokat Indonesia. Isi rekomendasi terlampir tertanggal 16 April 2010. Dan nota kesepakatan oleh DPP KAI sudah dicabut atau ditarik, bukti terlampir tertanggal 30 Agustus 2010. Suasana semakin runyam atau tidak terkendali adanya surat ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 099-KMA-7-2010 bukti terlampir tertanggal 21 Juli tahun 2010 sebagai bukti intervensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap organisasi advokat. Permohonan sumpah dan nama-nama anggota dalam pengambilan sumpah advokat yang ketiga kalinya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah KAI Jawa Timur telah ditolak. Nama-nama advokat terlampir. Pengadilan Tinggi Jawa Timur hanya berpedoman kepada surat edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 089-6-2010 bukti penolakan dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur terlampir, dan semua bukti yang saya sampaikan saya lampirkan dan saya serahkan kepada kuasa terkait. Demikian kesaksian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.